Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Para pemirsa rahimakumullah, mari bersama kita manjatkan rasa tasyukur kita, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya nikmat yang agung kita semuanya masih diberikan kesempatan dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua bersama keluarga di rumah senantiasa di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridho Allah kita senantiasa akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa setia terhadap risalahnya miyaumi hada yaumil ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua kaum muslimin. Nah, kalau pada bulan Ramadan kali ini kita masih di dalam suasana pandemi, tentunya tidaklah mengendorkan semangat kita untuk tetap menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita umat Islam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Ayat ini menerangkan kepada kita umat Islam agar kita bersegeralah kepada ampunan Allah, ampunan mir rabbikum dari Tuhan, wa jannatin dan menuju surga, arduhas samawati wal ard, di mana surga itu para pemirsa luasnya adalah seluas langit dan bumi, uiddatil muttaqin, yang telah disediakan Allah, yang telah disiapkan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat yang sudah saya bacakan di atas tadi, bahwa salah satu ibadah puasa tujuannya adalah agar kita mencapai derajat takwa. Nah, bagaimana jika kita di dalam masa pandemi, ibadah kita di saat pandemi seperti ini, kita harus melaksanakan ibadah dengan penuh keterbatasan. Di antaranya kalau kita mau menghidupkan malam Ramadan tarawih, jamaah di masjid juga dibatasi dengan 50% jamaah. Tidak boleh banyak berkerumun. Para pemirsa rahimakumullah, ibadah itu adalah kegiatan apapun yang kita lakukan secara tulus, kita niatkan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah tuntunan agama, dan tujuan beragama salah satunya adalah hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafsi, menjaga diri, hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafsi, menjaga diri kita, hifdzul akli, menjaga akal kita, hifdzun nasli, menjaga keturunan kita, hifdzul mal, menjaga harta kita. Nah, bagaimana di saat pandemi ini hikmah yang bisa kita ambil agar kita tetap beribadah, semangat beribadah untuk menuju pengampunan Allah, untuk menuju surganya Allah yang telah disiapkan untuk orang-orang takwa pada bulan Ramadan. Tentunya tidak menjadi sebuah penghalang bagi kita tetap bersemangat mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan, contohnya sholawat tarawih. Jika dibatasi termasuk di zona merah, maka kita bisa berjamaah sholat tarawih bersama keluarga di rumah. Kita gunakan kesempatan yang luar biasa panjang umur yang diberikan Allah ini untuk beribadah mengisi bulan Ramadan. Ada banyak kegiatan-kegiatan ibadah untuk menjaga kualitas puasa kita di bulan Ramadan ini. Di antaranya sebuah hadis Nabi dikatakan bahwa al-jannatu mustaqatun arba'in nafarin. Surga itu para pemirsa merindukan 4 golongan. Salah satunya adalah talil Quran, ibadah membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang bisa kita lakukan di rumah secara pribadi sendiri, bisa kita lakukan di rumah.
atau biasanya kalau tidak pandemi kita bisa bertadarus bersama di masjid atau di mushola. Yang kedua adalah hifdzul lisan. Hikmah pandemi, hifdzul lisan, menjaga lisan. Kita berpuasa tidak sering bertemu dengan banyak orang sehingga kita tetap bisa menjaga lisan kita untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak diperlukan, atau tetap bisa menjaga puasa kita dengan menjaga lisan kita. Kemudian memutlimil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Contohnya kita bisa berbagi untuk berbagi kepada sesama, memberikan buka puasa di masjid atau musola. Ini adalah untuk meningkatkan. Yang kedua tadi untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Yang ketiga ini untuk meningkatkan kualitas sosial kita, ya ibadah, muamalah, berbagi dengan sesama. Dan yang terakhir adalah orang-orang wasoimin misyai Ramadan, berpuasa di syahr Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan ini adalah salah satu dari 4 golongan yang didudukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tetap menjaga puasa di bulan Ramadan? Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kita menjaga kualitas ibadah kita dengan banyak berzikir kepada Allah, kemudian bertadarus di rumah, baca Al-Quran, karena bagaimanapun satu huruf membaca Al-Quran dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Orang yang gemar membaca Al-Quran akan dijadikan penolong. Al-Quran itu akan datang sebagai penolong bagi orang tersebut nanti di hari kiamat. Seperti hadis Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Ini adalah motivasi kita untuk ibadah di bulan Ramadan, memperbanyak bacaan Al-Quran. Di mana Rasulullah bersabda, bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran akan datang syafi'an sebagai menolong ya ashabi, bagi sahabat-sahabat. Kapan datangnya yaumul qiyamah? Syafi'al ashabi. Siapakah sahabat Al-Quran? Sahabat Al-Quran itu adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengisi ibadah Ramadan di saat pandemi ini dengan baca Al-Quran, berbanyak Al-Quran, menghidupkan malamnya Ramadan, bisa berbagi secara sosial. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.